Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang hadis ke-8 dari kitab Muqarrar Al-Hadis Asy-Syarif. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana al-Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma hadatsanahu Az-Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatayn rajulun atahu Allahu mala fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawahu Bukhari Raqmul Hadis 71. Kemudian yang artinya, telah berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati dia, telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abu Khalid, dengan lafaz hadis yang lain dari yang diceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata aku mendengar Qais bin Abu Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal. Pertama, terhadap seorang yang Allah berikan harta lalu ia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan seorang yang Allah berikan hikmah lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 71. Nah, dari hadis tersebut saya akan mengupas beberapa hal tentang hasad. Di dalam kitab Muqarrar Al-Hadis Asy-Syarif dijelaskan bahwa ada 4 kategori manusia dalam sifat hasad ini. Yang pertama, orang yang berusaha menghilangkan kenikmatan orang lain dengan menghardik maupun menggunakan umpatan ataupun tindakan. Nah, kategori ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, ia ingin memindahkan kenikmatan orang lain kepada dirinya. Yang kedua, ia ingin menghilangkan kenikmatan orang lain tanpa ingin memiliki kenikmatan tersebut. Kemudian, kategori manusia dalam sifat hasad yang kedua adalah orang yang dengki kepada orang lain tetapi tidak bertindak sesuai dengan kedengkiannya, tidak menghardiknya dengan umpatan maupun tindakan. Nah, kategori ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang tidak dapat menghilangkan rasa dengki tersebut dari dirinya sendiri dan dia dikalahkan dalam hal tersebut, maka dia tidak bersoda sebab hasad ini. Yang kedua, orang yang mengusahakan kenikmatan tersebut untuk dirinya sendiri, dia memulihkan, menciptakan kenikmatan itu sendiri untuk dirinya sendiri dengan bangga sampai kenikmatan yang dimiliki orang lain itu sirna. Nah, kemudian kategori manusia dalam sifat hasad yang ketiga adalah orang yang hasad tapi dia tidak berharap kenikmatan orang lain itu hilang. Sebaliknya, ia berusaha mendapatkan kenikmatan yang sama dan berharap akan seperti itu. Kategori ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang mengingat perkara duniawi, dan yang kedua, orang yang mengingat kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, kategori inilah yang disebutkan dalam ghibthah. Kemudian kategori terakhir atau kategori keempat adalah orang yang menemukan rasa dengki di dalam dirinya sendiri, kemudian ia berusaha untuk menghapusnya. Kemudian ia melakukan kebaikan terhadap orang yang menjadikan dengki tersebut. Nah, setelah mengetahui macam-macam hasad yang telah saya sebutkan tadi, apa sih hasad yang dimaksud dalam hadis riwayat Bukhari nomor 71 ini? Sebelum itu
kita perlu mengetahui definisi dari hasad itu sendiri. Hasad adalah rasa dengki dan keinginan untuk menghilangkan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Orang yang hasad justru ingin mendapatkan yang dimiliki orang tersebut. Nah, penyebab dari hasad ini adalah rasa ini disebabkan adanya sifat ingin lebih unggul dibandingkan sesamanya. Jika dia melihat seseorang memiliki sesuatu yang tidak ia miliki, maka ia berharap sesuatu tersebut hilang dan beralih kepada dirinya. Nah, jika ditinjau kembali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, la hasada, tidak boleh mendengki illa fitnataini, terkecuali terhadap dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu mala fasullita ala halakatihi fil haqqi, yaitu terhadap seorang yang Allah berikan harta lalu ia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran. Wa rajulun atahullahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan seseorang yang Allah berikan hikmah lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, jelas sekali bukan, dalam hadis ini yang dimaksud bukan hasad yang telah saya sebutkan tadi definisinya. Akan tetapi apa yang dimaksud dari hadis ini yaitu ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah adalah rasa yang dimiliki seseorang yang mengharapkan kenikmatan Allah seperti kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang lain, tetapi tanpa ingin menghilangkan kenikmatan yang dimiliki orang lain tersebut. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Nah, kategori ini termasuk kategori hasad yang nomor 3, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Lalu, bagaimanakah pendapat para ulama mengenai makna hasad dalam hadis tersebut? Dalam kitab Muqarrar Al-Hadis Asy-Syarif ada beberapa pendapat ulama. Salah satunya yang pertama adalah menurut Imam Ibnu Al-Jauzi. Ia berkata terdapat 3 aspek yang terkandung dalam hadis tersebut, yaitu apa saja? Bahwa hasad yang dimaksud di sini adalah ghibthah. Yang kedua, yang dimaksud dengki dalam hadis ini adalah rasa keinginan yang kuat. Dan yang ketiga adalah hadis ini dimaksudkan hanya untuk menghilangkan rasa dengki. Kemudian Imam Ibnu Al-Arabi berkata bahwa iri hati adalah tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, jika ia ingin menghilangkan nikmat tersebut, maka itu haram hukumnya. Akan tetapi jika ia hanya menginginkan hal yang sama, maka hukumnya jaiz atau diperbolehkan. Apalagi jika iri itu dalam ketaatan, maka itu patut dipuji. Seperti contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 71 ini. Demikianlah penjelasan tentang hadis ke-8 pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Jika itu ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.